Seseorang yang mampu menata ruang batinnya, dia akan sampai pada kondisi terbaik lahir batin, yang oleh para pakar disebut dengan istilah well-being. Orang dengan inner game yang baik, orang yang punya spiritual well-being, mungkin dia bisa tetap sedih, tapi dia nggak pernah kehilangan harapan. Mungkin dia capek juga, tapi dia nggak pernah putus arah. Dia akan tetap diuji, tapi masih bisa berkata, saya nggak paham sepenuhnya, tapi saya ingin terus berjalan dan berbaik sangka. Jadi saat kita mempelajari tentang inner game, ini tidak akan membuat kita bahagia instan, tidak menjanjikan hidup kita akan selalu tenang, tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang ditawarkan. Apa itu? Bagaimana kita bisa merawat batin kita supaya tetap utuh, meskipun di tengah hidup yang tidak selalu ramah. Dan itu sebetulnya bukan tanda kita lemah, tapi itu tanda bahwa ada kebutuhan batin kita yang belum terurus. Ada persoalan inner game di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, hari ini kita hidup di zaman yang sangat sibuk, cepat, banyak target, penuh tuntutan. Dan banyak orang kelihatannya baik-baik saja dari luar. Oh, kelihatannya produktif. Oh, kelihatannya aktif. Bahkan mungkin kelihatannya sukses menurut ukuran sosial. Tapi kalau kita jujur sedikit saja ke dalam diri, banyak dari kita yang sebenarnya sedang capek secara batin, lelah secara batin. Dan lelah itu bukan karena kurang liburan, bukan juga karena kurang hiburan, tapi karena hidup yang terasa penuh, tapi nggak selalu bermakna. Kita bangun pagi, menjalani hari, menyelesaikan tugas, tapi di hati kita ada ruang kosong. Yang itu mungkin sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagian dari kita mungkin menyebut itu gelisah, hampa, nggak tenang, atau mungkin dengan kalimat, kok hidup kayaknya gini-gini aja ya. Dan itu sebetulnya bukan tanda kita lemah, tapi itu tanda bahwa ada kebutuhan batin kita yang belum terurus. Ada persoalan inner game di sini. Selama ini mungkin banyak solusi yang ditawarkan dalam kehidupan modern. Manajemen waktu, produktivitas, pencapaian, bahkan hiburan nggak berhenti-berhenti. Mungkin semua itu membantu sedikit, tapi seringkali hanya menyentuh lapisan luar kehidupan saja. Padahal yang paling menentukan kualitas hidup seseorang itu bukan hanya apa yang bisa dia capai, melainkan bagaimana kondisi batinnya saat menjalani kehidupan itu. Dari sinilah kenapa kok saya cukup fokus dan mendalam dengan topik inner game. Seseorang yang mampu menata ruang batinnya, dia akan sampai pada kondisi terbaik lahir batin, yang oleh para pakar disebut dengan istilah well-being. Well-being atau spiritual well-being itu bukan istilah agama atau istilah psikologi semata, tapi ini lahir dari sebuah kenyataan sederhana bahwa manusia itu nggak cukup hanya berfungsi, tapi manusia juga ingin merasakan hidupnya bermakna. Nah, ketika urusan ini terabaikan, kita akan bisa lihat gejala-gejalanya tuh. Gampang tersinggung, nggak pernah merasa cukup, cepet capek secara emosional, bahkan kehilangan arah, walaupun kelihatan hidupnya baik-baik aja. Tapi kalau kita betul-betul memperhatikan dan menata inner game, ruang dalam diri, dan kita bisa mewujudkan well-being, spiritual well-being, mungkin hidup itu tidak otomatis jadi mudah. Masalah tetap ada, ujian tetap datang, tapi ada satu perbedaan besar. Batin kita nggak mudah runtuh. Orang dengan inner game yang baik, orang yang punya spiritual well-being, mungkin dia bisa tetap sedih, tapi dia nggak pernah kehilangan harapan. Mungkin dia capek juga, tapi dia nggak pernah putus arah. Dia akan tetap diuji, tapi masih bisa berkata, saya nggak paham sepenuhnya, tapi saya ingin terus berjalan dan berbaik sangka. Itulah sebabnya kawan-kawan tema ini menarik dan penting untuk kita bicarakan. Bukan karena kita ingin hidup tanpa masalah, nggak mungkin hidup tanpa masalah. Tapi kita ingin batin kita cukup kuat, batin kita jernih untuk hidup yang betul-betul nyata, untuk kehidupan terbaik. Jadi saat kita mempelajari tentang inner game, ini tidak akan membuat kita bahagia instan, tidak menjanjikan hidup kita akan selalu tenang, tapi ada sesuatu yang lebih dalam yang ditawarkan. Apa itu? Bagaimana kita bisa merawat batin kita supaya tetap utuh, meskipun di tengah hidup yang tidak selalu ramah. Dan untuk bisa memahami ini dengan jernih, kita perlu melangkah pelan-pelan. Kita menata inner game agar kita menemukan well-being,
kesejahteraan lahir batin. Nah, sebetulnya apa yang dimaksud dengan well-being ini? Apakah ini hanya tentang bahagia atau ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Karena ketika saya bilang well-being, ini istilah yang cukup populer belakangan waktu ini, banyak orang langsung membayangkan, oh, hidup yang bahagia ya, hidup yang senang ya, hidup yang nyaman, hidup yang tanpa masalah. Padahal bukan itu. Well-being, seseorang yang mampu menata ruang batinnya dan sejahtera lahir batinnya, bukan berarti orang yang hidupnya selalu enak, bukan berarti nggak pernah sedih, bukan berarti masalah langsung hilang. Justru sebaliknya, well-being ini kemampuan. Seseorang yang mampu menata inner game-nya dan dia menemukan well-being adalah orang yang mampu untuk tetap hidup baik meskipun di tengah hidup yang tidak selalu baik-baik saja. Saat kita masih bisa tersenyum, masih bisa menikmati momen, masih bisa tetap merasa utuh walaupun sedang lelah, walaupun sedang berproses, atau mungkin sedang diuji dengan sesuatu yang gak enak. Nah, itulah inner game mastery, itulah well-being. Dan dalam kajian ilmiah modern, teman-teman, ini dipahami bukan hanya sebagai perasaan sesaat, tapi ini sebagai kondisi hidup yang bisa berfungsi secara utuh. Artinya, mungkin emosi kita tidak selalu positif, tapi sehat. Mungkin pikiran kita nggak selalu tenang, tapi jernih. Hidup kita nggak akan selalu mudah, tapi selalu punya arah. Dan menariknya teman-teman sekalian, bahasan tentang hal ini itu bukan hal yang baru sebenarnya. Sudah ribuan tahun yang lalu, para filsuf itu udah membahas ini. Yang paling populer itu Aristoteles, ya, itu menyebut hidup yang baik itu dengan eudaimonia. Jadi kehidupan yang baik itu bukan sekedar tenang, bukan sekedar senang, tapi hidup yang bermakna, hidup yang dijalani dengan kebajikan-kebajikan, hidup yang sesuai dengan nilai-nilai terdalam manusia. Jadi well-being itu nggak pernah disempitkan maknanya hanya pada rasa senang, tapi dia tentang kualitas hidup dari dalam, bukan hanya kenyamanan dari luar. Kita mungkin sedang capek, tapi kita tahu kenapa kita terus menjalani ini. Kita mungkin sedang diuji, tapi kita nggak kehilangan arah. Mungkin kita nggak selalu bisa tersenyum ya, tapi kita tidak merasa hidup ini sia-sia. Kita nggak selalu tenang, tapi kita tidak kehilangan makna. Nah, masalahnya hari ini orang hanya sekedar mengejar senang, sekedar bahagia, tapi itu tidak utuh, belum utuh, melupakan yang namanya well-being. Yang dikejar itu kesenangan, pengakuan, pencapaian, tapi tanpa pernah bertanya, oh ya, apakah batin saya baik-baik saja? Bagaimana ruang dalam diri kita? Nah, akhirnya ketika hidup berjalan sesuai dengan rencana, kita merasa oke. Tapi ketika hidup berubah, ada ujian datang. Ketika kehilangan terjadi, itu batin kita bisa langsung goyah. Jadi, menata batin, menguasai inner game untuk menggapai yang namanya well-being, itu bukan tentang menghindari penderitaan, tapi tentang bagaimana kita punya kapasitas batin untuk bisa menghadapi itu. Dan istilahnya tadi saya tambahkan, agar betul-betul kokoh, bukan sekedar well-being, tapi spiritual well-being. Karena itulah yang membuat manusia itu tetap utuh. Ketika hidup itu betul-betul menguji, ada satu lapisan yang lebih dalam, yaitu dimensi spiritual. Itu yang akan menopang suasana batin kita ketika emosi runtuh, ketika hidup mungkin nggak bisa dikendalikan, ketika logika nggak lagi cukup, dan spirituality adalah akar dari well-being. Inti dari inner game. Kalau well-being itu pohon, maka spirituality adalah tanahnya. Emosi positif itu daunnya. Dan makna hidup itu adalah batangnya. Cabangnya apa? Cabangnya resilience, ketahanan hidup. Tapi tetap akarnya spirituality. Kalau tanpa akar, pohon mungkin bisa tampak hidup, tapi gampang tumbang ketika badai datang. Dan spirituality itu adalah rasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Orang yang spirituality-nya sehat, biasanya dia akan punya makna, rasa makna yang dalam. Dia punya orientasi hidup yang jelas. Dia punya kemampuan untuk menerima hal-hal apa yang memang nggak bisa diubah. Kalau dalam kajian ilmiah modern, ini sering dikaitkan dengan bahasan mengenai makna, meaning, tentang purpose, tujuan hidup, atau transcendence, ya, melampaui ego, dan acceptance, penerimaan. Nah, istilahnya mungkin beda-beda, tapi esensinya sama. Hidup yang terhubung dengan makna tertinggi. Dan teman-teman sekalian, apa yang saya bahas tadi, ini sudah lama hidup dalam khazanah Islam. Hanya saja mungkin bahasanya yang berbeda. Dalam Islam yang saya pahami, kesejahteraan batin itu nggak dimulai dari pikiran, tapi dari qalbu, dari hati.
Dan para ulama sudah lama mengatakan kalau hati baik, maka seluruh hidup akan ikut baik. Bahkan hadis Nabi yang mengatakan ada segumpal daging dalam jasad manusia. Kalau itu baik, baik semuanya. Tapi kalau itu buruk, buruk semuanya. Ketahuilah bahwa itu adalah al-qalbu, hati. Kalau kata Imam Al-Ghazali, manusia bukan hanya jasad dan akal, tapi punya dimensi yang lebih dalam, yaitu hati dan ruh. Dan disitulah kualitas hidup sejati kita ditentukan. Islam itu tidak mendefinisikan hidup yang baik adalah hidup yang tanpa ujian. Justru sebaliknya. Islam mengajarkan bahwa ujian adalah sebuah keniscayaan. Penderitaan adalah bagian dari hidup. Dan kegoncangan batin itu pengalaman manusiawi. Tapi yang membedakan adalah bagaimana cara hati kita meresponnya. Nah, mulai disinilah konsep tazkiyatun nafs itu jadi relevan. Itulah kenapa dalam banyak kesempatan saya sering katakan inner game itu perpaduan antara tazkiyatun nafs, antara positive psychology, antara NLP mungkin, dan beberapa disiplin ilmu yang itu punya esensi yang sama tentang dinamika batin. Dan tazkiyah itu bukan berarti menjadi orang yang selalu tenang, bukan. Tapi bagaimana kita membersihkan hati dari racun batin, bagaimana kita meluruskan orientasi hidup, bagaimana kita menata ulang hubungan kita dengan Allah. Nah, kalau kita bandingkan dengan istilah modern ya, misalnya meaning and purpose, itu dalam Islam ma'rifatullah dan ibadah. Kita sering dengar istilah mindfulness. Dalam Islam itu khusyuk atau muraqabah. Kita sering dengar istilah positive emotion. Itu dalam Islam sebetulnya ya syukur, ridha. Ada lagi resilience, growth. Dalam Islam itu sabar, tawakal, hikmah. Mungkin bahasanya berbeda, tapi jiwanya sejalan, teman-teman. Jadi spiritual well-being, seseorang yang master, seseorang yang mampu menguasai inner game-nya, itu bukan melarikan diri dari realita, tapi justru menemukan makna ilahiyah dalam realitas itu sendiri. Bukan menghindari luka, tapi menjadikan luka sebagai jalan pendewasaan jiwa. Jadi kalau kita ngomongin spiritual well-being, itu bukan sebatas rajin ibadah, bukan. Tapi bagaimana hati kita tetap hidup, meskipun hidup sedang berat. Itulah kenapa topik-topik tentang inner game ini kawan-kawan nggak bisa kita pisahkan dari bahasan tentang makna hidup, tentang emosi positif, tentang kesadaran batin, tentang bagaimana kita bisa bertumbuh melewati ujian, dan semuanya bertemu pada satu titik inti. Apa itu? Jiwa yang jernih dan terhubung dengan Allah. Manusia itu tidak rapuh seperti yang kita kira kok. Kita sering diajarkan secara nggak sadar bahwa seakan-akan manusia itu lemah, mudah hancur, mudah rusak oleh trauma. Padahal kenyataannya tidak sepenuhnya begitu, teman-teman. Dan ini dibuktikan dalam kajian ilmu modern atau spiritual wisdom, bahwa manusia itu diciptakan dengan kapasitas untuk bisa pulih kalau dia terhubung dengan Robnya. Dia terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Bukan karena hidup selalu mudah, bukan karena masalah itu selalu bisa diselesaikan, tapi karena jiwa manusia itu punya daya lenting alami. Oke, dia bisa jatuh, dia bisa terguncang, dia bisa terluka, tapi dia bisa bangkit kembali dalam bentuk yang lebih dalam. Dan inilah inti dari spiritual well-being. Bukan hidup tanpa masalah, tapi bagaimana hidup kita betul-betul tetap bernyawa meskipun di tengah masalah. Kita bertumbuh bukan karena dipaksa oleh keadaan, tapi karena Allah memang membekali manusia dengan kemampuan untuk bertumbuh. Kalau dalam bahasa ilmiah ini growth capacity. Dalam bahasa iman ini fitrah kita. Manusia itu punya fitrah untuk mencari makna, fitrah untuk mencintai kebaikan, fitrah untuk kembali kepada Allah. Ketika mungkin dunia tidak lagi bisa kita andalkan. Itulah kenapa dalam kondisi yang paling gelap sekalipun, masih ada orang yang tetap bisa menemukan cahaya, menemukan arah baru, menemukan Allah dengan lebih jujur. Jadi kesulitan itu nggak selalu menghancurkan, justru dia sedang membentuk kita. Dan bahasan-bahasan tentang hal ini teman-teman sekalian, akan coba kita bahas ya, akan coba kita kaji dalam episode-episode selanjutnya di YouTube Inner Game New Season ini. Dan secara detail bahkan kita juga akan bedah lebih dalam di kelas Inner Game Life Coach Academy. Semoga video ini ada manfaatnya. Barakallahu fikum.